bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Isti. Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Bu Isti informasinya? Iya, ini saya dapat informasi kalau Pak Nur Sotik hari ini mau mengadakan coaching ya Pak ya? Iya betul Bu. Nah, kalau diperbolehkan, saya ingin menjadi observer proses coaching Pak Sotik. Bersedia tidak ya Pak? Bersedia Bu, dengan senang hati saya bisa terbantukan nantinya dalam proses coaching Bu. Iya, sekalian saya juga ingin belajar banyak tentang coaching dari Pak Sotik ya Pak ya. Tapi ini sebelumnya karena nanti kita saya mau mengamati Pak Sotik, dalam Pak Sotik mempraktekkan coaching, kira-kira kita kayaknya perlu mendiskusikan ya Pak. Ya, penilaian atau rubrik penilaian percakapan coaching dari Pak Sotik itu bagaimana ya Pak? Ya nanti saya prinsipnya yang saya gunakan itu 1 kemitraan, yang selanjutnya 2 proses kreatif, dan yang ketiga dapat memaksimalkan potensi coach Bu. Berarti prinsip coaching dari Pak Sotik tadi ada 3 ya Pak ya? Iya. Kemitraan, kemudian proses kreatif, sama memaksimalkan potensi, begitu ya Pak ya? Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sotik kembangkan pada saat praktek coaching nanti Pak? Saya ingin ketiganya Bu, karena saya ini masih belajar ya. Tahap awal saya ingin kehadiran penuh juga dikembangkan, mendengarkan aktif juga bisa. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Ya, jadi ketiga-tiganya ya Pak ya, ingin coba betul. di kompetensinya dikembangkan ya Pak ya. Iya. Kalau yang lebih spesifik Pak, mungkin dari ketiga kompetensi ini tadi ada yang yang lebih ingin ditekankan lagi atau lebih ingin dikembangkan lagi oleh Pak Sotik, kira-kira yang mana ya Pak? Biar nanti saya juga dalam observasi dengan saya juga lebih fokus ke yang itu begitu. Ya. Walaupun tidak meninggalkan yang lain. Ya. Yang untuk lebih dispesifikasikan, dikhususkan, ini saya tertarik untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya. Karena yang 1-2 kehadiran penuh saya kira bisa diusahakan, mendengar aktif juga bisa dikondisikan Pak. Tapi mengajukan pertanyaan berbobot ini saya masih sanksi atau ragu, harus benar-benar kemampuannya harus diasah ya, harus disiapkan, perlu banyak latihan, mungkin ini yang perlu difokuskan itu. Iya, masih perlu latihan ya. Nah, ini kalau mengajukan pertanyaan berbobot menurut Pak Sotik, misalkan jenengan itu merasa sudah berhasil, wah saya sudah berhasil nih mengajukan pertanyaan berbobot, indikator pencapaiannya yang seperti apa? Ya menurut saya ya, sekiranya pertanyaan itu bisa membantu menuntun coach menemukan solusinya, memecahkan masalahnya. Iya. Oke. Ada yang lain mungkin Pak, indikator untuk pencapaiannya? Ya, indikatornya coach merasa lega, kemudian merasa percaya diri, begitu Bu. Merasa lega dan merasa percaya diri dengan solusinya. Iya. Ada yang lain atau mungkin hanya 2 itu indikator tercapai dari panjenengan? Indikatornya yang lain lagi, Pak? Ya rencananya itu, rencana aksi coach dapat segera diwujudkan. Artinya coach karena dengan yakin itu ingin segera merencanakan atau melakukan aksinya Bu, untuk
coachnya itu dapat meyakinkan coachi, begitu ya Iya, Pak ya. iya, Berarti coach dapat meyakinkan coachi untuk segera melaksanakan rencana iya, aksinya, iya. begitu. Tanggung jawabnya juga Baik. itu berarti. Tanggung jawabnya juga. Ya. Baik, sambil saya catat dulu ya Pak ya. Ya, monggo. Oke Pak, siap. Insya Allah dari penjelasan Pak Sotik, indikator ada 3 ya, saya ulangi. Berarti nanti yang lebih spesifik yang ingin ditingkatkan yaitu di mengajukan pertanyaan berbobot dengan indikator membantu menuntun coaching memecahkan solusi, kemudian coaching merasa lega dan percaya diri, kemudian coach dapat meyakinkan coaching untuk segera melaksanakan rencana aksi nyatanya. Begitu ya Pak ya? Betul. Ya. Ya, monggo Pak Sotik, Mbak dengan mau memulai coachingnya nanti sambil saya observasi. Ya, terima kasih Bu Isti. Saya akan mencoba melaksanakan sebentar lagi ya. Jamnya ini menyelesaikan 15 menit lagi ini. Saya panggil Bu Hamidah untuk bisa saya lakukan aktivitas coachingnya. Saya hentikan sampai di sini dulu ya Bu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Sotik. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Bagaimana Bu? Mohon maaf Pak, saya boleh mengganggu waktunya sebentar? Oh silakan, monggo bisa. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kelihatannya ada suatu masalah yang mengganggu. Iya Pak, ini loh begini, saya pengen curhat tentang masalah saya Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya? Ya, saya berupaya ya Bu ya. Nah, tapi kali ini kita harus sepakati ya tujuan curhat, tujuan ngobrol kita itu kali ini apa Bu? Ya. Iya masalahnya begini loh Pak, akhir-akhir ini saya heran dengan tingkah anak-anak di sekolah. Anak-anak itu gampang banget tersulut emosinya Pak. Jadi saya gimana supaya mereka itu tidak seperti itu Pak? Ya, saya tak sambil nyatat ya Bu Hamidah ya. Jadi tujuan kita ngobrol di sini diskusi ya, Iya, agar Pak. bisa mengatasi anak yang mengalami masalah emosional begitu ya. Iya Pak, betul. Ya. Ya. Kalau boleh tahu ya, sementara ini yang Ibu lakukan itu apa Bu untuk mengatasi masalah tadi ketika ada anak yang mengalami emosional? Kalau menurut saya, yang saya lakukan akhir-akhir ini itu saya lebih berempati terhadap apa yang mereka rasakan. Seperti itu sih Pak. Lebih dekat dengan anak, merasakan apa yang mereka rasakan dengan bertanya, kenapa sih seperti itu? Ya. Misal contoh spesifik masalahnya anak emosi itu sedih atau marah atau apa sampai pada tindakan kekerasan, yang contoh konkretnya seperti apa Bu contohnya? Iya, yang paling gampang seperti ini, ketika anak disuruh maju ke depan, mereka itu tiba-tiba marah, nggak mau kayak gitu Pak. Kemudian ada juga yang ketika sedang pelajaran tiba-tiba mereka nangis sendiri, katanya tidak bisa mengerjakan hal yang sangat sepele Pak. Ya, Maria, ya, gitulah ya. Di kelas-kelas itu memang ini kelas bawah ya Bu ya? Iya betul, kelas 2. Kelas 2. Ya, kita tahu tengarai masalahnya, identifikasi masalahnya itu seperti apa dulu ya Bu ya.
Jadi Ibu tahu sendiri masalahnya itu kira-kira apa Bu masalah yang penyebab mereka itu menjadi seperti itu? Kalau menurut saya sih mereka terlalu banyak meniru di media sosial apa ya Pak? Iya, bisa juga. Atau terbawa temannya, atau Bisa. Yang paling kalau menurut saya yang paling sering itu terbawa dengan mereka sering melihat HP Pak. Sering sekali melihat HP, di sana kan banyak lah ya Pak contoh-contoh adegan-adegan yang kurang pas seperti itu. Jadi mereka seolah-olah terbawa pingin seperti itu. Ya, bagus itu betul ya. Coba mungkin ada faktor lain Bu, anak memicu emosi itu selain dari faktor tadi apa? Meniru media sosial, yang lain coba mungkin. Iya, kalau menurut saya pengaruh orang tua juga bisa Pak. Orang tua ya. Kadang di rumah mereka melihat orang tua mereka kurang harmonis, kemudian orang tua mereka sering karena hal sepele marah, akhirnya membuat salah satu dari orang tua menangis, seperti itu Pak, kemungkinan itu. Ya. Sudah itu ya. Mungkin ada lagi Bu, apa yang menjadi penyebab? Mungkin karena apa ya? Kondisi mereka sakit atau lemah mungkin, atau apa ya? Coba ditemukan lagi variabelnya ini, karena berbagai kemungkinan nih Bu. Masalahnya saya ingin menggali dari pengalaman Anda di kelas ya, kan tidak hanya satu anak, ternyata latar belakangnya mungkin beda-beda. Coba temukan lagi agar Anda yakin nanti pemecahan masalahnya Anda temukan, karena Anda yang lebih tahu di kelas. Iya Pak. Selain kalau dari media sosial, kemudian dari keadaan orang tua mereka, memang sering juga kadang mereka karena badannya yang tidak sehat, mereka itu merasa kurang enak badan, kemudian melampiaskan emosinya seperti itu. Kadang-kadang tiba-tiba nangis di kelas, kemudian tiba-tiba langsung marah ke temannya. Ada juga yang seperti itu sih Pak, memang betul. Nah, berarti kan terbantukan kan ya. Jadi ini ada 3, 1 media, 2 karena orang tua, 3 karena memang kondisi fisik, mungkin psikis apa ya termasuk ya. Iya betul. Sedang ada tidak masalah. Enak. Interaksi sosial gimana Bu? Interaksi sosial. Kalau interaksi sosial menurut saya mereka sih baik dengan sesama teman. Cuma ketika mereka sedang bersama, yaitu berawal dari bergurau, sendogurau, tanda tawa, akhirnya terjadi kadang perkelahian, nangis, seperti itu. Ya, baik, kita sudah temukan identifikasi masalahnya. Nah, terus Ibu kan pernah juga melakukan tindakan ya, agar anak itu bisa teratasi kan? Yang pernah Ibu lakukan apa Bu? Yang pernah pengalaman apa yang mungkin bisa meringankan atau menyembuhkan emosi anak? Kalau menurut saya yang pernah saya lakukan yaitu Pak, saya pertama pendekatan dulu dengan anak-anak tersebut. Saya dekati, kemudian saya tanyai apa yang terjadi, kemudian setelah itu kita cari solusinya bareng-bareng. Saya berkolaborasi dengan guru yang lain juga. Iya, betul itu ya. Jadi ini identifikasi pemecahan yang sudah pengalaman dilakukan ya. Terus rencana Ibu lakukan dengan kaitannya pengalaman-pengalaman yang Ibu ini yang prioritas ya, bisa dilakukan apa Bu? Kalau menurut saya pendekatan terhadap orang tuanya sih Pak, lebih supaya mereka itu memberikan edukasi di rumah dengan kekeluargaan, dengan rasa hangat, menciptakan
suasana rumah yang hangat seperti itu, biar anak juga emosinya stabil. Ya, ya, ya. Jadi di rumah ya, dengan orang tua. Iya, yang pertama di rumah dulu. Mereka itu mendapatkan bimbingan dari orang tuanya dengan memberikan contoh orang tuanya, suasana yang hangat di rumah seperti itu. Dukungan personal ya, dukungan hal apa saja Bu terkait dengan rencana ini? Dukungan apa untuk mengatasi masalah Bu Hamidah dalam memecahkan masalah ini? Saya membutuhkan, kalau di sekolah pasti dari semua pihak yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, saya harus berkoordinasi, kemudian dengan guru-guru yang lain, serta wali murid juga sangat diperlukan. Jadi kita harus mengadakan suatu pertemuan bersama, ngobrol bareng. Kalau di TK atau PAUD itu mungkin ada materi parenting seperti itu. Ya, ya. Terus kapan sekiranya bisa dilakukan Bu? Yang akan dilakukan? Saya pinginnya secepatnya sih Pak. Apalagi ini kan awal menjelang puasa. Ini apabila dilakukan segera mungkin ini sangat bermanfaat. Apalagi di keadaan bulan puasa kita harus belajar menahan emosi. Nah di situ kita juga harus memberikan pendidikan moral apa ya, menyisipkan kegiatan-kegiatan atau ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat pesan moral kepada anak-anak kita. Ya, ya, ya. Jadi sebagai wujud apa ya tadi solusinya adalah aksi ya, rencana kapan dilaksanakan ya, ini segera. Kemudian wujud apa yang diharapkan, tanggung jawab apa yang diharapkan dari pemecahan masalah ini Bu? Indikatornya apa ini? Iya, yang saya harapkan sih ketika program tersebut bisa terlaksana, orang tua bisa bekerja sama, nantinya anak itu akan menjadi lebih stabil dalam emosinya. Mereka itu bisa bermain bersama teman dengan stabil emosinya, kemudian ketika pembelajaran mereka juga tenang, tidak mudah tersulut emosinya, seperti itu. Ketika semuanya tenang, pemikirannya tenang, insya Allah pembelajaran juga lebih maksimal di kelas, seperti itu sih Pak. Ya, ya, bagus itu ya, jadi tahu capaian apa yang akan diraih ya, jadi anak nanti akan gimana, kemudian dengan orang tua gimana Bu, ketercapaiannya seperti apa? Kalau dengan orang tua saya pinginnya juga terjalin komunikasi yang harmonis sih Pak, Ya, baik dari anak dengan orang tua ataupun pihak sekolah dengan orang tua, seperti itu. itu ya, ini tanggung jawab Anda ya untuk bisa mencapai capaian itu tadi. Kemudian gimana Bu perasaan Ibu setelah kita melakukan obrolan ini, dialog ini sekarang? Alhamdulillah Pak, ini sudah mending, ada agak sedikit lega perasaan saya. Oh ternyata sebenarnya saya ingin banget ngobrol ini dari lama kayak gitu Pak. Jadi alhamdulillah sudah bertemu dengan Bapak, perasaan saya sudah lega seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Saya prinsipnya kan meyakinkan Ibu karena kok Ibu di lapangan yang tahu persis kondisi anak-anak, interaksi sosial dengan orang tua, dengan rekan sejawat. Jadi saya memancing pertanyaan solusi dari Anda sendiri, yang karena apa ya, Anda sendiri yang mau mengubah diri Anda. Ya, jadi lebih langsung kondisi nyatanya seperti apa saya ingin tahu, dan ingin membantu Bu Hamidah itu mengerti, yakin akan apa kondisi nyata yang akan Ibu laksanakan gitu. Iya, Ya, iya, mudah-mudahan Pak. saya Iya. ingin wujud rencana Ibu itu bisa terlaksana, dan saya mengharapkan nanti bisa
sharing kembali ya Bu ya, hasilnya seperti apa. Nggih. Coba Iya. yang tanggapan Ibu dengan dialog ini gimana Bu? Iya, saya sangat senang Pak, sangat berterima kasih kepada Bapak. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari apa yang selama ini saya pikirkan Pak, yang tadinya saya banyak pikiran, tidak nyaman. Alhamdulillah sekarang sudah mulai nyaman, pikiran lega. Nah, sudah cukup baik Pak. Ya, berarti sudah bisa apa ya, sedikit teratasi ya. Jadi kita tinggal Iya, Pak. mencoba mewujudkan rencana ya. Ya monggo Bu Hamidah, kita bisa akhiri ya. Saya ikut senang agar rencana Bu Hamidah dalam memecahkan masalah yang dialami bisa segera terentaskan. Begitu Bu Hamidah. Nggih, terima kasih Bapak. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih atas solusinya. Ya, sama-sama Bu. Nggih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sotik, bagaimana? Ya, ini saya baru saja sudah melaksanakan coachingnya Bu, sudah selesai. Gimana tadi dalam pelaksanaan coaching saya, hal-hal apa saja yang perlu ditanggapi, direvisi atau perlu diperbaiki lah dalam kedepannya supaya saya lebih baik lagi, gitu Bu. Oke, baik. Tadi saya juga sambil melihat Pak Sotik dengan Bu Hamidah melakukan coaching ya Pak ya. Sebelumnya saya tanya dulu nih, kira-kira dari coaching tadi yang sudah Pak Sotik lakukan, dan Pak Sotik itu dari awal sudah ada tujuan ya Pak ya, Pak Sotik ingin menggunakan beberapa indikator seperti membantu menuntun coaching untuk menciptakan solusi. Kemudian Pak Sotik juga tadi kepingin ya nanti coachingnya itu ada rasa lega, ada rasa percaya diri. Kemudian Pak Sotik juga sebagai coach ingin dapat meyakinkan coachingnya terhadap rencana aksi. Nah, dari 3 indikator tersebut dan setelah Pak Sotik melaksanakan coaching tadi, bagaimana Pak? Apakah ketiga indikator yang ingin Pak Sotik kembangkan sudah tercapai? Iya, saya dari tujuan itu ya ingin tercapai semua Bu ya. Kemudian saya tanggapi tadi coach apakah merasa mampu terbantukan, jawabannya begitulah ya, bisa terbantu, tertuntun. Kemudian dan saya lihat juga coach merasa yakin Bu dengan apa yang dia ide-ide solusi itu, dia merasa yakin berdasarkan pengalamannya juga, kondisi nyata yang pernah dialami, dan ke depan beliau bisa mewujudkan solusi itu, gitu Bu Isti. Ya. Baik, berarti dari praktek coaching yang sudah Pak Sotik laksanakan, ketika indikator sudah tercapai ya Pak ya. Iya. Nah, kalau berdasarkan catatan saya tadi, kita kan ada prinsip coaching ya Pak ya. Iya. Ada kemitraan, bisnis kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kita juga ada kompetensi inti dari seorang coach itu, harusnya coach itu dapat kehadiran penuh, dapat menghadirkan dirinya secara penuh, kemudian dapat mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau dari
tadi yang saya lihat Pak Sotik sudah melakukan coaching, ketiga-tiganya memang sudah terpenuhi Pak Sotik. Sudah bagus sekali coachingnya, sudah sesuai dengan konsep Tirta juga, kemudian kompetensi inti juga sudah ada. Mungkin bisa saya memberi masukan kepada Pak Sotik untuk kehadiran penuhnya itu bisa ditingkatkan lagi Pak Sotik. Dari tadi kan pada waktu Pak Sotik sedang melakukan coaching, kebetulan ada berapa sambil ada HP bunyi, kemudian jadi kan agak terpecah begitu ya Pak ya. Iya betul. Mungkin itu untuk kedepannya coachingnya itu bisa dikondisikan lagi Pak Sotik biar nanti kehadiran penuhnya Pak Sotik bisa menemani, benar-benar bisa memfokuskan kepada coachingnya panjenengan. Begitu Pak Sotik. Ya terima kasih Bu. Ya tadi memang saya tiba-tiba karena saya bawa HP jadi tidak tahu akan bahwa itu bisa menimbulkan gangguan ternyata gitu. Jadi yang tidak diduga gangguan eksternal gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin saya silent atau gimana ke depan harus ada rencana gitu. Ya terus gimana Bu? Kemudian Pak Sotik, ya ketika jenengan kan tadi udah coaching nih, indikator yang jenengan inginkan sudah tercapai ya Pak ya. Ketika indikator sudah tercapai, kira-kira misalkan nanti Pak Sotik akan melakukan coaching lagi, adakah kompetensi lain Pak? Kompetensi selain mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan lagi Pak, melihat dari hasil coaching pada hari ini? Ya saya tentu berdasarkan hasil tadi, saya berarti yang masih gagal itu berarti saya berupaya memperbaiki ya kehadiran penuh agar bisa lebih maksimal ya. Jadi saya dari awal sudah meminimalisir gangguan-gangguan apa saja yang mungkin timbul ya, yang kira-kira mengganggu suasana tempat, kemudian kebisingan, noise atau apa yang kiranya mengganggu konsentrasi. Begitu Bu. Ya berarti kompetensinya yang kehadiran penuhnya ya Pak ya. Ya begitu Bu. Ya sekiranya itu saja sih hasil observasi saya, sudah sangat baik, tinggal lebih ditingkatkan lagi. Begitu Pak Sotik. Ya terima kasih Bu. Saya sangat bersyukur dan saya mau berpamitan ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan apa? Bu Hamidah ini rencana kan mau coaching ya Bu ya? Iya betul Bapak, saya ingin melaksanakan coaching terhadap teman saya. Jadi nanti Ibu rencanakan ya hal apa, prinsip coaching yang akan Ibu lakukan, sudah disiapkan Bu apa saja yang ada kemitraan, ada proses kreatif ya. Iya. Memaksimalkan potensi, begitu ya? Iya betul Bapak. Kalau prinsip coaching yang akan saya gunakan ada 3. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga itu kita berusaha untuk memaksimalkan potensi dari coaching. Ya, sudah disiapkan ya nanti, jadi saya bisa mengamati, mengobservasi Ibu dalam melakukan coaching dengan coachingnya ya. Kemudian kompetensi inti yang akan dipersiapkan Ibu dengan coaching nanti udah disiapkan Bu, apa saja kompetensi? Iya, untuk kompetensi inti dalam kegiatan coaching saya yang akan saya laksanakan, yang pertama berusaha untuk menciptakan kehadiran penuh, kemudian
mendengarkan secara aktif, serta berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci. Ya, ya saya harapkan nanti Ibu mempersiapkan itu semua ya. Insya Allah berusaha, Bapak. Ya, karena biasanya tidak terduga ada gangguan ini ya. Jadi dipersiapkan nanti supaya tidak ada gangguan agar konsentrasi dan menyiapkan agar terkait tadi nanti terkait pertanyaan-pertanyaan yang bisa berbobot bisa membantu coachingnya ya Bu ya. Iya, Bapak. Terus Ibu sudah mempersiapkan waktunya Bu? Untuk waktu, insya Allah hari besok Bapak saya akan bertemu dengan Koci, kemudian kita langsung melaksanakan coaching. Ya. Bagaimana Bapak besok ada waktu untuk menjadi observer bagi saya? Ya, bisa. Tentukan jam waktunya nanti konfirmasi ya, agar saya bisa melaksanakan mengikuti coaching jenengan. Iya Bapak, besok kalau sudah siap saya sudah bertemu dengan Koci, saya akan langsung menghubungi Bapak. Mohon kesediaan waktu Bapak untuk menjadi observer bagi saya. Ya, tolong dikondisikan jadi saya nanti bisa bisa mengamati dengan baik. Ya, itu saja Bu Hamidah. Monggo saya terus pamit karena memastikan kesiapan Ibu dalam coaching nanti ya Bu ya. Besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hamidah. Saya pamit dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah, kalau fisik sehat Bu, tapi sedang ada pikiran ini Bu. Oh, sedang ada masalah. Pantesan mukanya kelihatan lusuh banget. Coba, kalau boleh tahu, masalah apa sih Bu Isti? Ini loh Bu, saya kan ada murid ini. Kalau saya ngajar kok ada satu murid saya ini yang tidak mendukung pembelajaran loh Bu. Jadi dia itu kalau di kelas tidur terus. Jadi saya tuh bingung, ini anak sebenarnya maunya apa? Kok tidak mau aktif di pelajaran saya? Kok tidur terus? Nah, saya lagi mikirin itu Bu. Oh, masalah siswa yang sering tidur di kelas. Sebelum obrolan lebih lanjut, saya ingin tahu apa sih tujuan Bu Isti ingin bercerita, ingin curhat? Iya ini Bu, tujuan saya ya karena anak itu kan kalau menurut saya sangat mengganggu ya Bu ya, mengganggu saya waktu ngajar, yang mengganggu teman-teman yang lain. Jadi ya saya nanti saya ini pingin sharing ya dengan Bu Hamidah, biar nanti saya itu dapat solusi, biar anak ini di pelajaran saya tidak tidur terus, jadi dia bisa aktif, jadi ya teman-temannya nanti tidak terganggu dengan polanya dia, begitu Bu. Oh iya, mudah-mudahan nanti dengan kita curhat, kita bicarakan permasalahan ini bersama, mudah-mudahan saya bisa membantu panjenengan dalam memecahkan masalah ini. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya nih, coba ceritakan masalah yang sebenarnya Ibu alami biar saya bisa mengerti lebih dalam masalah tersebut. Jadi ini murid saya yang sering tidur di kelas, bukan sering lagi ya Bu ya, tapi selalu itu tidur di kelas, itu namanya Rehan Bu.
Rehan itu kalau pelajaran saya, kebetulan kan saya guru mapel ya Bu ya, guru matematika. Dia itu selalu tidur dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran Bu. Jadi benar-benar tidak mengikuti pelajaran sama sekali. Saya sudah mencoba menegur, membangunkan anaknya. Ya paling bangun itu cuma paling 5 menit lah Bu. Tidur lagi, begitu loh Bu. Jadi saya kan kalau ngajar kan jadi terganggu ya Bu. Kalau kita ngajar kok ada yang tidur kan jadi rasanya gimana gitu loh Bu. Nah, ya saya udah tanya-tanya ke temennya, apakah ini Rehan itu memang selalu tidur? Katanya enggak Bu. Jadi dia itu tidur kalau di pelajaran saya saja loh. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, apakah Bu Isti cara mengajarnya itu kurang menarik atau bagaimana? Kalau saya sih sudah berusaha ya Bu ya menarik ya, walaupun ya memang sibuk. Saya akui kadang-kadang kalau saya sedang agak capek, apalagi kalau sudah jam terakhir begitu ya Bu ya, ya namanya guru kan kadang lah capek, jadi saya ngajarnya memang kadang-kadang kurang menarik sih Bu. Oh, jadi seperti itu. Ya memang ya, keadaan fisik kita, keadaan batin kita juga mempengaruhi cara kita mengajar kepada anak. Terus, bagaimana menurut Bu Isti pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa supaya mereka itu tidak ini mudah bosan kemudian tidur atau melaksanakan kegiatan yang di luar pembelajaran. Kalau menurut Bu Isti itu bagaimana? Ya mungkin kalau yang menarik itu kalau menurut saya ya berarti anak-anak bisa menyukai pembelajaran saya. Mungkin saya tampilkan video-video atau mungkin gambar-gambar yang bisa menarik perhatian mereka gitu loh Bu. Tapi ini saya sudah pernah Bu melaksanakan itu. Si Rehan ya lumayan aktif, tapi kalau sudah selesai mengerjakan tidur lagi Bu. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Kemudian bagaimana tindakan Bu Isti untuk mengatasi masalah si Rehan ini? Jadi kan karena saya juga sudah ada usaha gitu ya Bu ya pembelajaran aktif. Saya sudah senang nih wah anak ini sudah mulai aktif si Rehan. Tapi kok aktif setelah itu tidur lagi. Jadi saya ya panggil anaknya. Saya ngobrol-ngobrol. Kenapa Mas tidur? Katanya itu dia itu kan orang tuanya, ibunya itu punya warung Bu. Jadi dia kalau malam itu ternyata membantu ibunya, jadi bungkus-bungkus apa untuk dijual ibunya itu terkadang sampai malam. Jadi makanya dia itu tidurnya selalunya malam, bangunnya juga masih ngantuk, katanya seperti itu Bu. Iya. Kemudian selain membantu orang tuanya, mungkin ada hal lain yang dilakukan oleh si Rehan ini. Kayaknya kalau dari kemarin saya ngobrol dengan Rehan, dia menyampaikan itu saja sih. Jadi dia itu ngantuk karena ya itu membantu orang tuanya dan dia juga kadang-kadang bosan juga di pelajaran saya karena mungkin saya ngajarnya masih monoton begitu Bu. Jadi permainannya kurang gitu bagi dia. Iya. Kalau boleh tahu Bu Isti mengajar pelajaran apa ini? Matematika Bu. Oh, pantes. Ya memang yang namanya pelajaran matematika kan sungguh menguras energi, ya, menguras pikiran. Jadi ini mungkin pengalaman bagi Bu Isti supaya ke depannya itu lebih semangat lagi mencari bahan-bahan pembelajaran yang semenarik mungkin ya Bu Isti ya. Iya Bu. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran yang
bisa membuat anak tersebut tidak terlalu bosan, atau mungkin dibawa keluar atau menyanyi atau bagaimana? Ini berhubungan, ini pelajaran matematika. Iya, ini saya lagi mikir ini karena Bu Hamida menyampaikan tadi menyanyi, saya kayaknya ingin mencoba ini. Apa saya coba ya pelajaran matematika tapi ada nyanyiannya mungkin di beberapa materi, kayaknya nanti bisa saya buat itu biar anak-anak juga tidak terlalu monoton itu terus tapi ada nyanyi-nyanyinya gitu. Iya, betul. Boleh dicoba itu. Coba bagaimana sih menciptakan suasana pembelajaran matematiknya yang biasanya tegang menjadi menyenangkan. Itu tantangan terbesar ya bagi Bu Isti khususnya sebagai seorang guru matematika. Kemudian langkah yang akan Bu Isti ambil selanjutnya itu bagaimana? Karena tadi yaitu saya kan kalau untuk mengatasi Rehan yang masih ngantuk, kalau di proses pembelajaran kayaknya saya ingin mencoba teknik itu. Saya ingin mencoba pembelajaran dengan terselipkan nyanyian-nyanyian, menghafalkan rumus dengan nyanyian, atau mungkin bisa juga menghafalkan yang lain dengan nyanyian-nyanyian. Ingin saya coba itu, Bu. Kemudian saya juga untuk mengatasi Rehannya ini karena yang katanya membantu orang tuanya sampai malam, kayaknya saya juga perlu koordinasi dengan wali kelasnya juga dan orang tuanya juga. Iya, betul. Jadi Bu Isti itu harus punya komitmen yang kuat untuk merubah si Rehan ini menjadi anak yang tidak ngantukan di kelasnya. Kemudian dukungan apa yang Bu Isti butuhkan nih? Dukungan apa, bagaimana supaya anak ini tidak mudah bosan ketika di kelas? Ya, kalau tadi yang aku bilang saya ingin koordinasi dengan wali kelas ya, Bu ya. Jadi kayaknya saya akan menceritakan masalah Rehan ini biar nanti wali kelas juga bisa membantu untuk menjembatani dengan wali murid, biar nanti Rehan itu walaupun membantu orang tua tapi mungkin waktu membantunya bisa dibatasi sampai jam 8 malam atau sampai jam 9 malam, jadi biar Rehan ini nanti tidurnya tidak terlalu malam, Bu. Sepertinya itu yang ingin saya minta dukungan dari wali kelas dan otomatis orang tua juga harus mendukung biar nanti anaknya di sekolah bisa aktif belajar, begitu, Bu. Iya, mudah-mudahan nanti dukungan itu bisa cepat terlaksana. Kemudian rencananya mau melaksanakan dukungan tersebut mulai kapan? Rencananya secepatnya, Bu. Ini kayaknya setelah saya ngobrol dengan Bu Hamida nih, saya akan besok lah insya Allah saya akan menemui wali kelasnya, sharing, kemudian saya juga akan sharing juga dengan orang tuanya, Bu, biar sesegera mungkin nanti masalah Rehan ini dapat tertangani, Bu. Iya, bagus sekali Bu Isti. Semoga yang panjenengan inginkan itu permasalahan tersebut dapat segera terlaksanakan. Kemudian saya ingin tanya, bagaimana perasaan Bu Isti setelah bercerita dengan saya ini? Ya, alhamdulillah ini Bu, saya jadi punya solusi nih, menemukan solusi untuk menangani masalah Rehan ini, Bu. Jadi tadi saya diem aja itu bingung, Bu. Ini setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Hamida, alhamdulillah dapat tercerahkan, dapat menemukan solusi yang bagus, Bu. Terima kasih, Bu Hamida. Ya, sama-sama Bu Isti. Semoga obrolan kita ini membawa manfaat bagi kita bersama, Bu Isti, dan juga membawa manfaat bagi orang lain. Seperti itu, Bu Isti.
Iya, Bu. Terus saya juga besok-besok nih pengen ketemu lagi dengan Bu Isti, pengen mendengar bagaimana hasil dari masalah ini setelah program Bu Isti dilaksanakan. Saya juga pengen dengar apa sih hasilnya di lain waktu nih Bu Isti. Siap, Bu. Nanti kalau saya sudah melaksanakan rencana saya, nanti akan saya sharing kembali dengan Bu Hamidah. Oke, terima kasih Bu Isti. Sama-sama, Bu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Isti. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Nur Soti. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Gimana? Ini loh Pak. Iya, saya mau bercerita bahwasannya saya sudah bertemu dengan Bu Isti, sudah melakukan coaching, Bapak juga sudah menjadi observer terhadap kegiatan coaching saya bersama Bu Isti. Kemudian hal apa saja yang perlu saya perbaiki Pak untuk kedepannya berdasarkan hasil observasi dari Bapak gitu loh Pak. Saya ingin tanya. Ya. Jadi setelah saya amati tadi ya, sesuai dengan rencana pra observasi ya. Jadi saya kaitkan ini sudah baik Bu, ya prinsip Anda melaksanakan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif sudah ada, kemudian memaksimalkan potensi coaching juga sudah baik. Ini prinsip coachingnya sudah jalan semua. Kemudian kompetensi inti coaching ini Bu Hamidah juga bisa hadir penuh ya. Kemudian saya lihat juga bisa mendengarkan secara aktif. Kemudian saya lihat mengajukan pertanyaannya sudah baik juga, berbobot terkait dengan masalah coaching ya. Ini saya catat ada 10 pertanyaan ya. Begitu Bu Hamidah, dan ini saya ingin menanyakan untuk tindak lanjutnya ya Bu ya. Iya Bapak. Ya. Jadi untuk kompetensi inti coaching ini, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan oleh Bu Hamidah Bu? Dari awal sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya. Kok ada untuk prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Saya merasa untuk yang proses kreatif ini loh Pak, yang belum sepenuhnya saya kembangkan di prinsip coaching. Kemudian kalau di kompetensi inti coaching itu kan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya untuk dalam hal kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya belum sepenuhnya ini Pak. Saya masih harus belajar lagi, dan belajar lagi gitu Pak. Ya. Dan ini saya amati tadi ya, ini untuk mengajukan pertanyaan berbobot memang terkait dengan konsentrasi atau kehadiran penuh dan kemampuan mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Namun kadang Ibu kadang ya memang perlu latihan-latihan ya. Semua itu karena kita sering melatih diri dalam aktivitas mengajukan pertanyaan ya. Jadi terkait dengan problem yang dihadapi oleh coaching gitu Bu. Terus mungkin hal spesifik Bu ya. Ketiganya sudah ya, ingin dikembangkan semua. Jadi yang ingin secara khusus, secara spesifik yang mana Bu tadi? Yang kompetensi inti coachingnya? Iya, saya ingin kalau dari kegiatan coaching tersebut, kalau menurut saya yang itu sudah mendengarkan aktif, itu sudah saya lakukan
secara penuh. Tapi untuk mengajukan pertanyaan berbobotnya, saya ini masih perlu berlatih lagi. Berlatih mengajukan pertanyaan berbobot lebih banyak lagi, Pak. Ya, coba ingin saya tanyakan ya. Yang pertanyaan berbobot seperti apa yang Bu Hamidah maksudkan? Pertanyaan bobot itu seperti apa ide dari Bu Hamidah? Coba Bu. Kalau menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot yaitu mengajukan pertanyaan yang benar-benar bisa runtut, sistematis, bisa menghidupkan pembicaraan seperti itu, Pak. Ada lagi? Ya, Menghidupkan artinya membantu coach ya. iya, membantu coach dan coach untuk terus berinteraksi, Ya. jadi seolah-olah benar-benar pertanyaan dan penjawab itu benar-benar berinteraksi penuh seperti itu, Pak. Dua-duanya nyambung kayak gitu, Pak. Betul-betul nyambung. Sesuai tujuan kan menuntun ya, nanti bisa menuntun Iya, coach betul. menemukan solusinya gitu. Iya. Ya sudah bagus ini ya. Jadi pelaksanaan, dan saya ingin memberikan komentar ya Bu, dan mungkin beberapa saran ya. Jadi prinsipnya pelaksanaan coaching dari tadi Ibu sebagai coach itu sudah baik ya, perlu dikembangkan ya. Jadi agar lebih prinsipnya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach itu lebih meningkat lagi Bu. Ya namanya kita belajar ya, dari tahap awal mesti ada saja yang kurang ya, kita perasa sendiri kurang padahal mungkin juga sudah baik ya. Gitu Bu. Oke, Bapak. Sebentar. Terus tentang tadi ya, untuk memang untuk mengajukan pertanyaan berbobot kita perlu apa ya, perlu mencoba ya kreatif dalam membuat pertanyaan-pertanyaan itu Bu ya. Jadi disusun memang spontanitas ya kadang, tapi kalau kiranya dari tema tujuan yang akan dibicarakan kan bisa gambarannya itu ada apa, bagaimana, mengapa gitu. Mengapa ya, pertanyaan yang kreatif gitu aja, yang berbobot. Gitu aja Bu. Oke, Bapak. Ya mungkin ada refleksi dari saya sebagai observer Bu. Oke, terima kasih Bapak untuk observasinya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam segala hal, nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Bu, dari saya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Hamidah. Bagaimana dengan kabarnya? Iya, alhamdulillah juga sehat. Bagaimana dengan saya dengar-dengar panjenengan mau melaksanakan kegiatan coaching? Ya betul Bu. Hari ini saya ada rencana mau coaching. Kemarin sudah janjian dengan rekan saya. Jadi hari ini saya mau coaching dengan beliau. Kira-kira oh ya ini Bu Hamidah ada waktu luang Bu? Oh iya betul, kebetulan sekali. Saya juga pengen belajar banyak tentang coaching. Kemudian boleh apa tidak kalau saya jadi observernya? Iya ini boleh banget Bu. Saya diobservasi Bu, biar nanti saya juga mengetahui kekurangan saya atau mungkin hal-hal yang perlu saya tingkatkan dari coaching yang akan saya laksanakan nanti Bu. Iya. Tapi sebelumnya kita perlu diskusi nih.
Bagaimana penilaian kegiatan coachingnya? Kan di sana ada rubriknya, ada rubrik penilaiannya. Di sana juga ada prinsip coachingnya. Bagaimana nih? Coba. Jadi kalau misalkan prinsip coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Ada Ya. pengalaman, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada kan potensi. Kalau misalkan kompetensi intinya berarti coach itu harus dapat menghadirkan dirinya secara penuh, dapat mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya rasa kalau dari prinsip coaching dan kompetensi dari coaching ini semuanya itu kayaknya saya ingin menjadi rubrik penilaian saya nanti Bu dalam melakukan coaching. Oke, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang utama akan panjenengan kembangkan itu? Yang ingin saya kembangkan, ya semuanya ingin saya kembangkan Bu. Saya ingin dari semua kompetensi coaching ini, saya dapat melaksanakan dengan baik, dapat sesuai dengan sesuai dengan kompetensi coaching yang seharusnya begitu. Oke, berarti ketiganya ya ingin panjenengan kembangkan. Oke. Kemudian ketika nanti sudah berhasil, apa indikator pencapaian dari kompetensi tersebut? Kalau dari ketiganya mungkin kehadiran penuh, berarti nanti saya dapat dapat fokus dengan coaching. Jadi saya tidak terpecah perhatian atau terpecah dengan masalah yang lain. Kemudian saya juga indikator yang mendengarkan aktif, saya ingin mendengarkan tapi tanpa membuat label, tanpa mengasosiasikan atau menghubungkan dengan pengalaman saya. Karena jujur saja, terkadang kalau kita mendengarkan orang lain bercerita, jadi saya itu kadang terbawa ingin menceritakan tentang pengalaman saya sendiri. Nah, itu ingin saya hilangkan itu. Saya ingin berusaha menahan diri saya, jangan sampai saya nanti dalam melakukan coaching malah mengaitkan dengan pengalaman. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot, saya inginnya saya dapat mendengarkan dengan rasa, yaitu dapat menerima ucapan dari coaching, dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Saya dapat merangkum permasalahan itu dan saya dapat mengapresiasi nanti coaching ketika coaching itu sudah berhasil menemukan solusinya. Begitu. Oke, udah bagus banget, lengkap. Nah, saatnya panjenengan ini menemui rekan panjenengan untuk melaksanakan coaching. Tolong kalau sudah siap, saya dihubungi lagi, nggih? Siap, Bu. Nanti saya hubungi lagi. Terima kasih, Bu Hamida. Oke, saya tunggu kelanjutannya. Assalamualaikum, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Soti. Iya Bu, saya minta waktunya untuk ngobrol ya Bu ya. Bisakah saya untuk minta waktunya untuk bisa curhat ini Bu, masalah saya? Oh ya siap Pak, silakan Pak. Mau curhat apa nih Pak Sotik? Iya kok saya ini udah lama mengajar tapi kok apa ya, masalahnya itu terus itu Bu. Jadi masalah anak-anak Bu ya, selalunya mengalami konflik dengan anak-anak yang lain. Konflik ya Pak ya, jadi Iya. konflik antar siswa begitu. Iya, jadi apa ya, bullying lah intinya begitu Bu, dengan antara siswa satu dengan yang lain.
Berarti ini ada kasus, ada permasalahan tentang bullying di sekolah Pak Nur Sodik ya. Iya, iya Bu. Nah, kira-kira nih biar kita nanti ngobrolnya itu terarah ya Pak Sodik ya. Iya. Tujuan kita mau ngobrol hari ini, Pak Nur Sodik itu inginnya nanti setelah akhir kita ngobrol, inginnya seperti apa? Jadi tujuannya saya itu yakin saya bisa mengatasi masalah bullying ini dengan tepat, Bu. Berarti mengatasi bullying dengan tepat. Nah, untuk dapat mengatasi bullying dengan tepat, kira-kira nanti identifikasinya kalau jenengan bisa mengatasi nanti bagaimana? Iya, ya. Jadi saya mengamati ya, anak-anak itu melakukan itu ada beberapa faktor Bu ya. Jadi satu karena dendam, karena dia dibully juga oleh yang lain, diejek. Nah, dia juga puas dengan hal yang sama Bu. Jadi dendam ya? Ya, satu dendam dan faktor lain. Jadi ada beberapa faktor menurut saya. Jadi bullying itu karena apa? Dendam karena dia pernah dibully. Yang kedua dia itu meniru. Kalau bisa meniru tuh mungkin anak-anak itu puas. Ikut-ikutan ya. Kemudian iseng juga. Menurut saya itu iseng, anak itu iseng. Jadi jahil sama teman yang lain. Kemudian apa? Nurut saja disuruh teman kadang. Jadi di Teman yang ya, ada murid yang penurut ya, begitu ya? diprovokasi gitu loh. Nurut saja. Karena pernah ada kasus dia disuruh gitu loh. Jadi kasus-kasus itu diantaranya itu Bu. Oke, jadi tadi ada 4 ya Pak ya? Iya. Ada mungkin karena dendam, kemudian meniru orang lain, iseng, dan karena temannya terlalu penurut ya Pak ya? Iya. Kalau boleh saya tahu ini Pak, murid Bapak yang bullying ini murid dari kelas Bapak atau dari kelas yang lain Pak? Ini fokus saya kelas saya sendiri dulu Bu ya. Oh, kelas Iya. menengah ya. Jadi jenengan sebagai wali kelas ya Pak ya? Iya, iya betul. Sebagai wali kelas, di kelas jenengan ada yang melakukan bullying. Kalau misalkan tadi jenengan sudah mengidentifikasi wah kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan bullying. Kalau dari faktor yang pertama Pak, dari dendam. Bagaimana Pak Sodik itu bisa mengetahui kalau bullying anak itu karena dendam Pak? Ya. Karena saya mengatasi beberapa masalah anak itu alasannya saya juga diperlakukan gitu loh. Jadi dia membalas. Jadi saya mengatakan itu dendam karena atas jawaban beberapa anak itu memang begitu. Saya diperlakukan. Jadi saya membalas itu. Karena saya diejek, saya memukul itu loh. Ya. Oh iya, berarti karena dipukul, jadi yang satunya ikut memukul. Alasannya dia juga melakukan hal yang sama gitu ya Pak? Diejek aja bisa mukul atau mengejar, menyakiti dengan cara lain. Terus kalau misalkan yang meniru dengan orang lain itu bagaimana Pak? Maksudnya meniru dengan orang lain Pak? Meniru atau menurut Bu? Meniru, katanya tadi kan. Jadi anak itu membunuh cara ya, meniru. jadi dia itu apa ikut-ikutan meniru ya, ikut-ikutan atau meniru Bu. Jadi dia apa senang bisa meniru. Jadi merasakan dia ikut-ikutan itu ternyata dia ingin eksplorasi, mungkin merasakan kalau membuli itu gimana. Ternyata dia katanya senang. Kamu senang kalau kamu bisa itu? Iya, jawabnya iya. Puas gitu loh. Mungkin merasa berkuasa begitu Iya, ya Pak? merasa dia di atas orang itu. Jadi saya tanya, kamu apa? Ikut-ikutan. Oh, berarti niru ya? Iya, Pak, kayak gitu. Jawabnya gitu. Iya, berarti kan anak itu ingin dianggap lebih tinggi dibanding teman yang lain begitu ya Pak ya? Kalau yang iseng ini bagaimana Pak? Kriteria anak-anak yang iseng dalam membuli itu bagaimana Pak? Iseng. Ini pernah anak ya.
kenapa kamu berbuat gitu? Saya tanya, jawabannya Pak, saya gabut Pak. Lah saya kan nggak tahu gabut itu apa, gabut siapa, nggak punya apa ya kegiatan, jadi bingung dia melakukan itu, ngumpetakan, menyembunyikan milik teman atau apa, jadi apa ya, iseng itu loh. Jadi isengnya itu karena dia bosan tidak punya kegiatan. Iya iya, iseng. Akhirnya malah membuli temannya begitu ya Pak Iya, ya. iya. Oke. Terus kalau yang keempat tadi Pak, tadi identifikasi dengan itu anak membuli karena temannya itu terlalu penurut. Itu yang Nyuruh. bagaimana Pak? Bukan penurut Pak, Bu, dia disuruh. Oh Dia bully itu disuruh. Mungkin ya Karena anggapan disuruh. saya karena dia nyuruh, karena dia merasa tidak mampu, dia nyuruh teman yang bisa gitu loh. Ya bisa itu mungkin dia berkuasa atau dia memang membuli anak, supaya bully itu anak yang kadang anak yang di bawah rata-rata, aneh itu loh. Jadi disuruh itu nurut anak yang, jadi diprovokasi, jadi menyuruh temannya untuk ikut membuli lah, secara fisik ataupun secara verbal. Saya lihat ini beberapa kasus juga seperti itu Bu. Jadi dia disuruh, saya disuruh Pak, nah, gitu. Saya Tapi diperintah. yang disuruh itu tidak memberikan perlawanan ya Pak ya, mau saja disuruh begitu ya. Iya, disuruh membuli, bukan disuruh Oh, dibully disuruh Bu. membuli. Disuruh Oh, membuli, bukan disuruh dibully. disuruh membuli. Iya. Oh, begitu. Wah, kompleks sekali ya Pak Sodik ya. Iya, jadi Ada macam-macam masalah bully ini. saja, aduh ada saja setiap hari. Jadi masalahnya saya lihat dari 4 tadi gantian kok. Jadi saya kelompokkan hanya sebatas 4 dulu lah. Mungkin ada faktor lain juga saya ingin temukan masalahnya apa. Nah, ini Pak, karena Bapak sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa mencari permasalahan yang menyebabkan bully itu ya Pak ya. Iya. Tadi ada 4 kalau saya catat di sini. Kira-kira Bapak punya strategi atau punya rencana yang bagaimana? Atau mungkin Bapak sudah pernah melakukan apa tapi masih kurang yang bagaimana biar nanti bullying di kelas Bapak ini dapat hilang begitu Pak? Ya, saya untuk pengalaman saya mencoba sudah sih ya, supaya tidak dendam ya saya damaikan. Tapi kok ya masih seperti itu terus. Kemudian meniru, sudah saya jelaskan sebab akibatnya, kalau bullying itu akibatnya tidak baik. Kemudian yang masalah iseng juga saya nasihati sudah. Kemudian sampai yang disuruh pun saya jelaskan tentang dampak bullying itu apa ya, tidak mengenakan. Jadi anak supaya berempati, kalau dibully gimana tidak mengenakan ya jangan membuli gitu loh. Kalau tidak ingin sakit ya jangan menyakiti. Sebenarnya sudah sering saya nasihati seperti itu, tapi pada kenyataannya anak aktivitas bullying itu tetap awet itu loh. Jadi berarti sudah dengan nasihat sudah ya Pak iya ya? sebenarnya sudah. Nah, kira-kira Pak, ada strategi lain nggak Pak? Kalau ini kan sudah saya nasihati tapi kok masih, mungkin kan Pak Nursodik yang sebagai wali kelas paham betul dengan putra-putrinya, dengan murid-muridnya, mungkin ada rencana atau strategi lain, wah biar anak itu tidak dendam, bagaimana? Atau mungkin biar dia itu kan tadi meniru itu karena dia ingin diakui ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa dengan bisa menuntut anak biar biar diakui bagaimana biar nanti tidak membuli lagi. Mungkin ada strateginya Pak Sodik. Iya, saya ingat kembali ya, dulu pernah ada strategi, cuma memang frekuensinya jarang. Nah, pernah saya setel film apa itu ya, anak-anak, bahkan anak-anak itu ikut terharu ya, sampai ya terharu lah. Film apa itu yang tsunami itu, Delisa apa ya, nah itu contoh. Itu ada anak yang baik, ada anak yang tidak baik. Itu pada jam pembelajaran itu ternyata
untuk menimbulkan kesadaran itu cukup baik, anak senang dengan kegiatan pembelajaran, terus pesannya lebih masuk daripada ucapan guru dalam nasihat biasa gitu Bu. Jadi kalau menayangkan hal-hal yang menyentuh perasaan anak ini lebih efektif gitu Bu. Tapi dengan film yang memotivasi ya Iya, Pak ya. memotivasi. Itu kan bisa digunakan untuk yang mana nih Pak? Yang dendamnya atau udah keseluruhan ini Pak? Ya, ini dalam itu ada dendam, ada meniru, mencakup semua sih ini sebenarnya sudah. Kemudian film-film lain juga ada, itu kisah film animasi juga ada. Namun sudah lama jadi anak ingin disetel ulang mungkin itu. Tapi karena pembelajaran merefleksi kembalikan anak. Oke, berarti Pak Nursotik ini sudah punya strategi sebenarnya ya, ingin menyetelkan film-film motivasi, baik film-film di kehidupan nyata mungkin, atau mungkin film-film animasi ya Pak ya. Nah ini kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Sotik, kira-kira komitmen Bapak atau rencananya kan tadi Bapak mau nonton film ya Pak ya, komitmen Bapak agar nanti rencana itu dapat berjalan itu bagaimana Pak? Ya, capaiannya nanti anak-anak itu bisa merasa empati, yaitu kalau tidak ingin disakiti jangan menyakiti dalam praktek sehari-hari. Jadi mereka sadar tidak ingin menyakiti orang lain, tidak ingin merugikan orang lain, hal sekecil apapun itu capaiannya. Terus wujud nyatanya mereka tutur katanya baik ya, suka memberi nasihat ya, indikatornya itu Bu, harapan saya. Ya, bagus sekali nih Pak Sotik ya. Berarti anak-anak diminta untuk memiliki kesadaran diri ya Pak ya. Iya. Karena memang ketika anak itu punya kesadaran diri, kesadaran penuh bahwa apa yang dilakukan itu ada dampaknya dengan orang lain, maka dia itu akan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan atau dalam bertindak ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, ada tidak yang bisa membantu Pak Sotik yang dapat menangani masalah bullying ini Pak? Ya, satu adalah ya pribadi saya sendiri harus bisa menjalin hubungan dengan baik dengan anak-anak ya Bu ya. Ya, kemudian dukungan luar adalah rekan sejawat, saling memberikan cara strategi yang tepat, karena masing-masing punya pengalaman yang mungkin bisa membantu. Terus tetap memberikan edukasi tentang bullying dan dampaknya, harus sering disampaikan. Kemudian dapat menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua. Ini kerjasama, kolaborasi. Itu saja Bu yang saya rencanakan. Bagus sekali Pak Sotik, sudah lengkap sekali ya, dari rencana, dari komitmen, dan dari siapa saja yang bisa membantu. Kira-kira mau dilaksanakan kapan Pak Sotik? Ini segera Bu ya, jadi mungkin besok saya bisa melaksanakannya Bu, segera. Wah, Setelah saya tunggu hasilnya ini Pak Sotik. Iya. Ya, mungkin kalau nanti Pak Sotik sudah melaksanakan, bisa sharing pengalaman dengan saya Pak Sotik, biar nanti juga misalkan saya punya permasalahan bullying yang sama, mungkin bisa jadi referensi saya untuk mengatasi bullying di tempat saya. Iya. Iya, tentu Bu, saya akan menyampaikan hasilnya. Dan saya terima kasih sekali ya Bu ya, saya merasa lega, dan saya terima kasih sekali. Dan
dan izinkan saya pamit ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Sudah plong ya Pak ya? Ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Hamida. Sudah selesai ya coachingnya? Alhamdulillah ini sudah selesai tadi coachingnya baru saja Bu. Iya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang rasanya Bu. Coaching itu bisa membantu rekan juga merasa terbantu. Jadi saya juga merasa senang Bu rasanya. Iya. Tadi coachingnya seru banget. Setelah saya perhatikan tadi, menurut panjenengan, apa yang sudah panjenengan lakukan ketika coaching tadi itu berlangsung? Tadi pada waktu coaching saya merasa sudah menerapkan prinsip coaching dan kompetensi dari coaching. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan, saya tidak menggurui, kemudian ada proses kreatif, percakapan dua arah, memaksimalkan potensi. Tadi coach juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjutnya sendiri gitu. Untuk kompetensi inti, saya juga merasa saya sudah hadir secara penuh. Saya memfokuskan coach berbicara. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan saya juga sudah berusaha untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat menuntun coach untuk menemukan solusinya. Iya, betul sekali. Berdasarkan pantauan saya tadi, saya ini sudah mencatat beberapa hal. Memang betul, sudah sangat bagus. Semuanya sudah berjalan runtut, sistematis, kemudian terukur. Luar biasa ini panjenengan benar-benar sudah menguasai tentang teknik coaching. Oke. Terima kasih. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Isti kembangkan setelah coaching ini? Saya ingin sepertinya meningkatkan kemampuan lagi di proses pengajuan pertanyaan berbobot Bu. Karena menurut saya itu inti dari kita dapat menuntun coach menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan kita yang berbobot. Nah itu sepertinya saya masih perlu latihan lagi, masih perlu jam terbang yang tinggi biar nantinya saya dapat membantu, dapat coaching lagi dengan rekan sejawat yang lain dengan permasalahan yang berbeda. Iya, untuk yang satu itu menyusun pertanyaan berbobot itu memang perlu banyak berlatih lagi. Tidak hanya Bu Isti, semuanya termasuk saya juga, karena memang itu memerlukan jam terbang yang tinggi, pengalaman yang lebih banyak lagi dalam melaksanakan coaching. Iya, betul Bu. Sudah? Apa masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya cukup itu saja. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Hamida yang sudah mengobservasi saya. Saya juga jadi tahu apa yang harus saya tingkatkan lagi. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya Bu Hamida. Sama-sama Bu Isti, saya juga bertambah pengalaman, tambah wawasan dengan mengobservasi panjenengan. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa melaksanakan coaching seperti panjenengan, seperti itu Bu Isti, karena di sekitar kita itu juga banyak masalah yang harus dicurhatkan, harus diatasi bersama melalui coaching seperti itu. Iya, betul Bu. Terima kasih Bu Hamida. Kalau begitu saya izin pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.